semuanya. Semoga semuanya kabarnya baik-baik saja ya, baik secara fisik dan dari kesehatan mental kalian. Semoga semuanya oke ya. Setelah pengalaman mungkin cukup challenging kemarin untuk magang selama 1 bulan lebih ya, 6 minggu kalau nggak salah di Juruk gitu kan. Terus nanti di kalian juga masih harus lanjut dengan beberapa agenda lagi gitu. Yang pertama mungkin yang paling dekat ya ini di sertifikasi BNSP gitu ya. Waktunya mungkin timingnya kalian kok ngerasa kok sekarang banget gitu kan. Padahal cuma tinggal beberapa minggu untuk ngebuat nyelesain TA gitu ya. Karena emang nggak ada waktu lagi ya. Kemudian nanti juga masih harus kuliah tambahan ya, yang 3 mata kuliah itu bersama saya Pak Lutfi dan Bu Desi, yang 4 pertemuan seminggu itu, wah, itu lumayan padat juga itu ya. Nggak cuma buat kalian yang belajar, tapi juga buat kami yang ngajar juga. Oh, lumayan banget 4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Terus nanti juga TA tentu kalian juga tetap harus sambil jalan ya. Jadi di minggu ini walaupun ada sertifikasi dan segala macam ya TA-nya tetap jalan ya. Tetap jalan, tetap tambah-tambah segala macam lah. Insya Allah waktunya cukup lah ya. Toh kan kalau yang di kuliah yang di saya kan yang 4 mata kuliah juga belum dimulai. Oke, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua sebenarnya terkait dengan sertifikasi ini sendiri gitu ya. Mungkin kemarin dari Pak Lutfi dan Pak Brian juga sudah nge-highlight gitu tentang seberapa penting sertifikasi BNSP ini buat karir kalian nanti gitu. Jadi nanti tentu masing-masing entitas bisnis itu mempersepsikan sertifikasi ini berbeda-beda gitu ya. Jadi ada memang yang beberapa instansi atau organisasi yang kayak kalau misalnya kalian udah punya sertifikat BNSP banget, itu kayak jadi justifikasi atas kompetensi kalian banget gitu ya. Wah, ini nilai plusnya tinggi banget dan segala macam. Cuman jangan kaget juga ya kalau misalnya ada beberapa organisasi lain gitu yang masih belum atau mungkin sudah enggak menganggap seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ini bukan jadi tolak ukur buat mereka gitu ya. Mungkin mereka punya skema tersendiri ketika mereka nanti ngerekrut karyawan mereka gitu ya. Jadi mungkin langsung dites gitu kan. Jadi kan ini sebenarnya kan kalau di profil ini tuh ngebantu kita ketika misalnya di CV, ketika di application letter awal gitu ya, nunjukin bahwa kita punya kompetensi ini gitu. At least itu udah ngebantu kita untuk stand out dari aplikan yang lain gitu. Jadi oke, misalnya Husen tuh udah punya kemampuan branding segala macam udah dinyatakan kompeten oleh BNSP gitu misalnya. Nah itu udah kesortir dari awal ya. Ketika misalnya kalian apply ya, kalian udah punya nilai tambah itu ketika di awal gitu. Tapi nanti kemungkinan besar kalian tetap akan diuji lagi oleh mereka gitu kan. Jadi proses rekrutmen biasanya sekarang itu ya tes gitu, ada tesnya tes praktek gitu. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang masih muda-muda ya, yang startup ya, itu kalian pasti dapat case banget gitu ya. Jadi itu yang akan kalian lakukan nanti. Nah, jadi di sini saya pengen nge-highlight gitu ya bahwa sertifikat BNSP ini nanti berupa lembaran ya, itu bisa jadi nggak berarti apa-apa kalau kitanya itu memang belum cukup kompeten di sana gitu ya. Karena kan yang namanya tes itu bisa jadi pas kita ngerjain, itu pas bisa gitu. Cuman kan sebenarnya tes ini itu kan penilaian terhadap seluruh kemampuan kompetensi kita gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ada miss di bidang-bidang yang lain, nanti ketika tes di tempat yang real pun bisa jadi kita miss gitu ya. Makanya ya ini cuma mindset aja sih ya, mindset dari kita bahwa kalau sertifikasi ini penting ya, penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah ya kita emang harus ngerti banget ya, harus kompeten banget gitu. Jadi itu sih terkait sertifikasi BNSP ini nanti ya, gitu. Jadi please nggak terlalu bermindset kepada lembaran sertifikat itu sendiri, tapi lebih ke diri kita sendiri ya, bahwa kita emang harus paham, kita harus kompeten gitu. Suatu saat pasti itu yang akan dilihat oleh perusahaan gitu ya, oleh employer-nya kalian gitu. Jadi bukan sekedar cuman bukti bahwa kalian kompeten doang gitu. Mereka akan buktiin itu. Oke. Itu terkait BNSP. Yang berikutnya adalah terkait dengan materi yang akan kita pelajari di
di dua pertemuan di hari ini ya. Jadi di hari ini kita akan belajar dua materi ya sebenarnya. Yang pertama adalah event management, itu yang sekarang gitu ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan business communication ya. Bentar, saya nggak kebalikan ya, Pak Lutfi. Ya, betul Pak Maeda. Benar ya, event management Ya, dulu ya? event Oke. manajemen dulu. Oke, siap. Jadi, ya, jadi yang pertama adalah event management ya. Kenapa event management ini duluan gitu ya? Dan saya tadi khawatir kebalik gitu ya, karena kalau misalnya secara umum event management dan business communication itu lebih umum business communication-nya kan gitu. Kenapa nggak business communication dulu? Cuman ini ada hubungannya dengan yang kalian pelajari kemarin dengan Pak Brian gitu di research. Nanti di event management ini akan ada beberapa poin di mana kita emang harus ngelakuin research ya. Di mana kita emang harus paham research-nya gitu. Ya walaupun basic research ya, kita nggak harus yang research yang wow banget gitu, nggak. Cuman ada research-nya gitu ya. Kita nggak tiba-tiba aja ngebuat event tuh, nggak tiba-tiba aja, oh saya pengen ngebuat event ini gitu ya, event A, B, C, dan segala macam gitu. Jadi itu kenapa kita belajar event management. Dan event ini adalah bagian dari nanti ya ketika kalian misalnya di sebuah entitas bisnis, di pemasaran, kalian ngelakuin branding, kalian harus promosi, event ini adalah salah satu medianya gitu. Jadi kalian bisa ngelakuin branding, promosi dengan event gitu. Which is itu sering banget dilakukan kan gitu. Kita mungkin banyak ngelihat pameran, banyak ngelihat conference, banyak ngelihat workshop gitu ya, yang sebenarnya isinya adalah lebih untuk branding ya, promosi dan segala macam. Itu ya terkait dengan event ini, kenapa event ini ada di scope-nya dari branding gitu kan. BNSP yang kita ambil nanti kan branding ya, jadi semuanya kan sama, ini nanti skemanya adalah skema branding. Jadi event management itu adalah ya bagian dari situ. Kemudian terkait event management juga, event management ini sebenarnya udah dipelajari ya sama kalian 2019 ya, di tahun lalu kalau nggak salah ya, di 2 semester yang lalu kan sudah pernah kan ya, kalian sudah pernah belajar di kelas terkait dengan MICE, bener ya, bener nggak sih, bener kan, MICE sudah pernah kan ya, udah pernah buat ya. Ramah-ramah, sinyalnya dari dulu nggak pernah bener. Putus-putus Rahma suaranya. Jadi sinyalnya masih kayak kapan hari itu. Ya, jadi di 2019 sudah belajar MICE ya. Kebetulan waktu itu sama saya kan ya, sama saya dan ada yang kelas yang lain itu sama Pak Brian gitu. Jadi sebenarnya kalian udah belajar nih gitu. Jadi hari ini saya cukup bagiin slide-nya aja, kalian belajar sendiri ya. Karena sebenarnya mostly juga sama sih ya. Sebenarnya semuanya udah cover ketika waktu itu ya, ketika di mata kuliah MICE waktu itu. Karena kami pun pada waktu itu sudah mensinergikan materi yang dari Makplas ini ke kuliah kami waktu itu gitu ya, kuliah kita waktu itu. Jadi ya sudah ada beberapa poin yang emang kita ambil dari Makplas ini juga. Nah, tapi ya sesi ini akan lebih kita buat lebih ke lebih ke dua hal ya. Yang pertama adalah refreshment ya. Jadi nge-refresh yang dulu udah pernah dipelajarin ya, atau mungkin belum dipelajari tapi ya kita tambahkan di sini gitu. Kemudian yang satu lagi adalah persiapan buat sertifikatnya sendiri nanti ya. Jadi apa sih nanti yang bakal ditanyain gitu ya? Apa nanti yang bakal harus dibuat gitu di proses sertifikasinya nanti gitu ya, itu be it ujian tulisnya atau nanti ujian wawancaranya. Oke, itu ya terkait dengan event management gitu. Ini nggak beda jauh sama MICE gitu ya. Nanti itu bakal muncul MICE itu di slide ini. Oke ya, sampai sini dulu nggak saya buka pertanyaan sih, langsung aja. Nah, jadi mungkin ini yang belum pernah saya highlight ke teman-teman ya, karena memang gini, practically jadi kalau di Makplas itu memang pendekatan praktisnya itu banyak gitu ya, pendekatan praktisnya banyak gitu. Jadi akan ada beberapa hal yang mungkin kita memang nggak dipelajari di kelas, karena kan waktu itu untuk belajar di kelas itu memang kita masih
academic base gitu ya. Kita masih tolak ukurnya adalah buku, textbook yang segala macam. Nah, kalau di Mac Plus itu sedikit berbeda. Di Mac Plus itu lebih ke bahasa-bahasa yang memang akan digunakan di rutinitas seorang marketer gitu ya. Dan beberapa hal di situ adalah memang jargon-jargon yang memang di-create sendiri oleh Mac Plus gitu ya. Saking gedenya Mac Plus, jargon-jargon ini sampai menyebar ke marketer gitu. Jadi bahasa-bahasanya Mac Plus sebenarnya, basically itu bahasa Mac Plus ya, bukan bahasa marketer secara umum. Tapi karena Mac Plus ini saking gedenya, influence-nya juga gede, maka orang-orang lebih conversant ya, lebih familiar menggunakan bahasanya si Mac Plus ini. Contohnya apa? Contohnya AHA dan WOW. Ini so Mac Plus gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian sering nonton atau dengar Pak Hermawan Kertajaya, AHA dan WOW ini sering disebut gitu. Jadi kalau di sini ada 3 level sebenarnya, ada 3 level. Bisa kita lihat di situ ada level 1 enjoyment, level 2 experience, level 3 engagement gitu. Nah, di sini sebenarnya ngegambarin sebenarnya kalau kita mau buat event itu ya event bisa macam-macam ya. Event bisa macam-macam gitu kan. Maksudnya macam-macam dalam hal experience yang didapat oleh pengunjungnya, oleh visitornya, oleh audiensnya gitu. Jadi bisa macam-macam. Mulai dari yang ini yang ada di sini adalah level yang oke dan puas ya dan memuaskan, delightful gitu. Tapi ada lagi juga yang lain ya mungkin nggak di cover di sini karena memang ya kita jangan sampai ngebuat event yang punya yang menyebabkan ada persepsi negatif terhadap brand kita gitu ya. Jadi makanya di sini yang paling basic di sini ada level 1 enjoyment. Jadi orang bisa menikmati event kita itu level 1 gitu ya. Itu paling dasar kalau di sini. Jadi makanya ya just okay gitu ya. Ya oke sih kalau misalnya kalian bisa buat kayak gitu ya oke. Orang bisa ya sekedar menikmati gitu ya. Kalau misalnya kalian buat apa, orang nonton oke gitu. Cuman sekedar gitu doang, itu di level 1. Nah, kalau misalnya di level 2, orang itu bisa ngerasain bahwa mereka punya experience tertentu gitu ya. Mereka experience something dan mereka terlibat di situ, maka itu dikategorikan di sini sebagai AHA gitu ya. AHA ini nggak ada kepanjangannya ya, nggak ada kepanjangannya. Jadi oke ini ya oke, AHA itu AHA gitu ya. Jadi cuman sekedar kata-kata. Dan WOW ini juga nggak ada kepanjangannya. Pemahaman saya nggak ada gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya di balik itu mungkin ada konsep tertentu. Cuman so far kalau dari yang saya tangkap dari Mac Plus itu nggak ada. Jadi AHA itu ya AHA, kayak kita pas dapat ide gitu ya AHA gitu ya. Dan wow itu ya wow super pokoknya mind blowing dan segala macam itu wow. Nah, itu ada di level 3 tadi, di engagement. Kalau misalnya dari event kita itu bisa benar-benar mengengage ya, benar-benar rasa keterlibatan dari visitornya, dari audiensnya itu bisa benar-benar kerasa gitu ya. Jadi mungkin ada satu istilah mungkin yang dulu yang sering ya digaungkan gitu kan, yang sekarang mungkin udah agak jarang. Itu adalah experience co-creation gitu. Jadi kalau misalnya di level 2 itu masih experience doang, orang masih ngerasa oh dia dapat experience-nya gitu ya. Tapi kalau di level 3 itu co-creation. Jadi experience co-creation ini jadi orang bersama baik penyelenggara maupun dari audiensnya, mereka itu kayak bersama-sama nge-create sebuah experience gitu ya. Which is itu keterlibatannya kan berarti dari audiensnya sangat-sangat tinggi gitu kan, karena sama-sama bisa ngebuat ke arah mana nanti experience yang akan mereka alami. Nah itu kira-kira yang dari sini. Ini konsep bukan konsep yang harus dipahami secara rigid gitu enggak. Cuman ini sebagai sebagai indikator saja sebenarnya, indikator yang ngebantu kita nanti untuk misalnya kita ngegolongin event itu bakal ada di mana sih. Dan kita kalau misalnya mau buat event itu kira-kira kita pengen yang levelnya di mana gitu. Apakah sekedar level 1 aja atau level 2 atau level 3 gitu ya. Oke. Jadi cuma sampai level 3 ya, nggak sampai level 5 ya. Nggak kayak di yang jual mie ayam. Oke, next. Nah, di sini ini sebenarnya cuma contoh doang. Ya, jadi beda ya Pak. Pak Lutfi kayak udah tunangan aja. Oke, jadi
Kalau misalnya di sini ini contohnya di sini kalau enjoy itu ya orang sekedar ngelihat gitu. Jadi kayak misalnya di sini orang tuh nggak langsung berhubungan dengan pengalaman itu sendiri gitu ya. Masih kayak ada gap, masih kayak ada dunia yang terpisah antara event itu sendiri dan audiensnya gitu ya. Jadi kalau di sini lebih digambarkan kayak misalnya kita nonton sebuah sport event di TV gitu ya. Jadi pasti bakal beda gitu ya experience-nya kalau misalnya kita sekedar nonton di TV sama kita kalau misalnya nonton bola itu langsung di stadionnya gitu ya. Kerasanya di mana? Kerasanya dibayar tiketnya ya. Kan mahal biasanya. Ya kerasanya beda ya karena memang kenapa akhirnya banyak orang-orang itu yang kalau misalnya ada sport event itu mereka datang, mereka berbondong-bondong gitu ya ke sport event. Mungkin yang paling populer kalau di Indonesia mungkin dan juga di belahan dunia yang lain ya bola sih sebenarnya ya. Cuman kita bisa lihat mungkin kayak di sport event yang lain misalnya kayak MotoGP gitu ya. Yang nonton kan juga banyak tuh yang di tribun tuh. Padahal sebenarnya ketika nonton di sana, baik bola maupun MotoGP tadi, kita kan nggak ngelihat di TV gitu ya. Kalau di TV kan udah di highlight sebenarnya sama stasiun TV-nya, bukan stasiun TV-nya, ding, sama broadcasting medianya yang dari MotoGP-nya gitu misalnya atau dari bolanya tadi. Jadi udah di highlight gitu. Oh bolanya lagi di siapa ya itu yang disorot gitu ya. Nah, tapi kalau di sana kita nggak bisa ngelihat. Kalau misalnya bolanya ya lagi di siapa itu mungkin jelas clear ya. Tapi bisa jadi karena saking jauhnya kita, karena kita belinya tiket yang murah dari belakang, makanya kita nggak bisa benar-benar clear ngelihat itu siapa sih yang lagi pegang bola dan segala macam gitu ya. Atau kalau di MotoGP kita paling cuma lewat motor doang, weng 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 gitu udah selesai gitu ya. Jadi nanti kita akan beberapa menit lagi kita baru melihat mereka lagi lewat depan kita gitu ya. Nah, gitu sih. Jadi itu ada perbedaan sebenarnya, perbedaan experience yang didapat gitu. Di sisi lain itu kan baru kalau misalnya experience-nya itu kita ngomong hanya antara kita dengan event itu sendiri ya. Jadi kayak misalnya nonton TV ya antara saya dan uh, event itu tapi yang ada di TV. Ya saya bisa ngelakuin apapun gitu ya tanpa mempengaruhi dari event itu sendiri gitu. Beda kalau misalnya di tempat bola gitu ya, di tempat nonton gitu. Di stadiumnya kalau misalnya kita teriak-teriak, kita yel-yel segala macam sama teman-teman kita, sama supporter yang lain, itu bakal ngaruh ke permainan itu sendiri gitu kan. Itu bakal ngasih semangat kayak atau ngasih atau bahkan buat lawan gitu ya, itu jatuhin lawan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya kehadiran penonton itu jadi penting untuk di sebuah sport event gitu kan, terutama sport event seperti bola gitu. Jadi kalian juga bisa melihat ya betapa berbedanya kemarin kalau misalnya event itu kayak event bola itu yang nonton ketika pandemi awal-awal kemarin itu nggak ada gitu ya. Jadi kayak sepi banget gitu, sepi banget. Jadi kehadiran penonton itu jadi penting. Dan sama kehadiran penonton dengan penonton yang lain, kehadiran teman yang lain itu jadi penting gitu. Bayangkan kalau kalian nonton di sana tapi sendirian gitu ya. Nonton di stadion tapi sendirian dibandingkan nonton dengan banyak teman-teman yang lain atau banyak supporter yang lain yang bahkan kalian nggak kenal gitu. Beda rasanya gitu ya. Semangatnya beda gitu ya. Berapi-apinya kita beda gitu. Dan kita nggak mungkin yel-yel sendiri kalau nggak ada temennya gitu ya. Karena mungkin nggak hafal. Nah, mungkin itu yang terkait perbedaan antara enjoy dan experience ya. Dan yang terakhir adalah engagement. Engagement kalau di sini digambarkan ya. Walaupun kayaknya ini gambarannya cukup jarang mungkin ya kita akan temuin, kita akan dapat, dan kita sebagai penyelenggara pun untuk nge-create seperti itu mungkin nggak selalu bisa gitu ya. Kalau kita ngadain pertunjukan bola, maksudnya pertandingannya itu kan ya emang bagian dari sebuah liga misalnya, bagian dari sebuah piala apa dan segala macam gitu kan. Nah, cuman kan kalau yang di bagian bawah ini yang engagement, kita itu kayak benar-benar jadi satu antara audiensnya dan antara yang main gitu kan, antara pemainnya. Saya nggak ngerti ya ini pemain dari mana aja ya. Pokoknya warna merah dan warna hitam ya. Logonya juga nggak clear gitu. Yang clear cuman logonya Adidas di situ ya. Jadi saya nggak ngerti dan saya bukan fan bola. Cuman di sini yang kelihatan di sini adalah ya kayak jadi satu gitu ya. Jadi satu antara orang-orang yang di dalam event itu sendiri ya, walaupun ini bukan literally sebuah event ya. Dan
audiensnya, mereka main bareng dan segala macam. Nah, ini yang disebut dengan engagement. Mereka benar-benar bisa engage ya, bisa tunangan gitu ya. Ya kalau menurut Pak Lutfi tadi kali ya. Jadi si merah ini tunangan sama si hitam. Gitu. Jadi itu kira-kira perbedaan dari tadi ya, enjoy, kemudian experience dan juga engagement gitu. Nah, kalian mungkin yang lebih apa namanya? Familiar dengan K-pop gitu ya. Kayak K-pop itu kan banyak. Kalau misalnya event gitu. Event itu nggak cuma sekedar konser gitu ya. Konser kan macam-macam. Saya nggak ngerti K-pop sih sebenarnya. Cuman ini ngasal aja sih. Tapi K-pop kayak misalnya K-pop kalian lihat konsernya di TV gitu ya. Saya yakin dari kalian yang emang K-pop fans banget, bakal pengen banget untuk bisa hadir di konser realnya mereka gitu ya. Datang secara langsung gitu kan. Nah, kalian yang udah datang langsung juga, saya yakin juga kalian bakal juga pengen datang untuk ke apa ya namanya, jumpa fans. Bahasa dulunya jumpa fans, itu bahasa jadul ya. Kalau sekarang apa ya? Ya pokoknya fans meeting gitulah ya. Pokoknya ketemu mereka atau misalnya makan malam sama mereka, coba bayangin, sama sobo jenenge aku nggak ngerti. Ya siapapun lah dari mereka, misalnya salah satu dari mereka gitu ya. Kalian dapat experience seperti itu misalnya untuk bisa makan malam bareng mereka gitu ya, atau mungkin umroh bersama mereka gitu kan ya. Nah, itu kan sebuah engagement gitu ya. Jadi kalian mengalami hal tersebut itu kayak bareng-bareng sama mereka, barengan gitu. Kayak yang tadi saya udah highlight ya, bahwa engagement ini dari kedua pihak itu benar-benar punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap experience nanti yang akan kalian dapat. Yang tadi saya sebutnya adalah sebagai experience co-creation ya. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke makan bareng gitu ya, pergi makan bareng, terus dari si siapa sih namanya, pokoknya K-pop lah ya, dari orang K-pop ini, si mas-mas ini, mas Korea ini, dia itu sebenarnya udah ngesiapin diri banget gitu ya untuk ketemu sama Wahyu misalnya. Jadi udah siap banget nih untuk ketemu sama Wahyu. Dia itu udah grooming banget, udah ganteng banget segala macam gitu ya. Dia udah bersiap untuk jamuan makan malam yang high end, yang mewah dan segala macam gitu ya. Cuman ternyata Nur Wahyu datang ke sana apa namanya, mungkin terlalu santai gitu ya, pakai pakaian biasa banget, pakai sandal jepit misalnya, datang ke sana gitu ya. Nah, jadinya yang didapat experience-nya bisa jadi berbeda gitu ya. Ketika misalnya Nur Wahyu juga sama-sama benar-benar dandan banget dan pakai untuk pakaian untuk yang suite-nya untuk makan malam dan lain sebagainya, nyesuaiin sama tema acaranya gitu ya. Akan beda kalau misalnya tadi kayak Wahyu misalnya pakai pakaian yang biasanya dipakai gitu ya. Nah, itu akan beda, experience-nya beda. Nah, artinya di sini Wahyu punya peran yang signifikan untuk ngebuat experience itu jadi wow tadi atau jadi nggak wow gitu ya. Jadi disitulah bedanya kalau misalnya sampai di engagement. Nah, sama mungkin balik tadi ke yang tunangan ya. Sama, tunangan itu juga gitu. Kalau misalnya yang satu nggak oke gitu ya, yang satu oke tapi yang satunya ngerasa terpaksa dengan pertunangan ini gitu ya, hasilnya experience-nya nggak good ya gitu. Saya udah pengalaman sih ya, saya kalau Pak Lutfi belum. Oke, next ya. Nah, inilah tipe-tipe event. Jadi tipe-tipe event sebenarnya ternyata kita ketemu lagi ya sama istilah yang namanya MICE ya, MICE gitu. Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition gitu. Di sini ada nggak yang bisa ngejelasin perbedaan antara apa namanya meeting, incentive, conference, and exhibition gitu? Saya udah pernah jelasin ya harusnya ya. Dosen fail nanti. Untung saya sendiri yang ngajar. Jangan cari dong. Enggak, saya nggak nyari jodoh ya, dicarikan. Oke, ya kenapa melenceng sih? Ya, jadi saya ketemu sama istri saya itu pas di S1 ya. Jadi tipsnya buat kalian harus melanjutin S1 atau D4 ya. Kalau enggak, kalian mungkin susah nanti carinya. Oke, balik lagi ya. Jadi meeting, incentive, conference, and exhibition ya. Waktu kita terbatas ya. Biar cepat aja sih. Jadi MICE ini di sini mungkin saya highlight perbedaannya ya. Kalau meeting itu ya meeting ya, rapat doang gitu ya. Seperti mungkin kalau misalnya kalian sering dengar dari dosen kalian itu yang pertama lagi meeting gitu ya,
nggak bisa ngajak lagi meeting gitu. Itu dari saya sih sebenarnya, bukan dari dosen yang lain ya. Jadi lagi meeting apa gitu, misalnya di UNS-in gitu ya seringnya. Atau mungkin kalau misalnya kalian ke UNS-in gitu ya, kalian akan jumpai hampir setiap hari di sana ada meeting gitu. Jadi di ruang meeting ya, tapi ya. Kalian bakal jumpai di sana meeting yang emang di arrange secara khusus. Itu biasanya mungkin di tempat-tempat yang khusus juga gitu ya. Beda kalau misalnya meeting itu meeting dadakan gitu ya, misalnya kita prodi gitu ya, prodi dosen-dosen di prodi kita meeting, yuk Bapak Ibu dosen besok kita meeting gitu ya. Nah itu kan nggak perlu arrangement khusus ya, nggak perlu kita arrange objektif dari meeting ini adalah apa gitu ya. Kita harus research dulu nih, nggak perlu kayak gitu gitu ya. Jadi itu meeting yang rutin aja gitu. Sama ketika meeting yang agak gede pun, kalau misalnya di level kita contohnya mungkin yang nggak jauh-jauh ya, di level fakultas, level universitas gitu ya, mungkin mereka bakal adain itu di UNS-in tadi gitu. Makanya kalian bakal sering jumpa itu di UNS-in, yaitu meeting gitu ya. Itu cuma rapat doang isinya gitu. Terkadang memang meeting ini dibarengin ya sama aktivitas-aktivitas tambahan gitu. Jadi nggak harus cuma meeting aja, tapi mungkin di di malam harinya, di sore harinya ada ada event-event tambahan gitu, yang event-event yang mungkin sifatnya lebih ke hiburan gitu. Nah kalau insentif ini nggak kita bahas, honestly nggak kita bahas pada waktu kita ngebahas tentang MICE dulu, dan saya udah jelasin kenapa nggak dibahas pada waktu itu ya. Jadi insentif ini sebenarnya nggak terlalu berbeda ya dengan yang lain gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah dia itu dikasih oleh perusahaan biasanya atau organisasi itu dengan alasan atau dengan motivasi untuk meningkatkan kinerja mereka, atau untuk ngasih insentif ya. Insentif itu kan kayak reward gitu. Kalau misalnya kita di perusahaan tertentu gitu ya, salesnya kita tahun ini targetnya kita pencapaian kita, achievement kita misalnya 150% gitu. Oh, kita maka dapat insentif jalan-jalan ke Eropa gitu ya misalnya. Nah, itu adalah insentif gitu. Nah, di sana mungkin juga ada kegiatan-kegiatan tertentu yang udah di-arrange juga oleh perusahaan gitu ya, nggak langsung cuma dilepas doang di Eropa gitu. Kemudian conference juga sama ya, conference itu yang lebih ke ya pertemuan, biasanya jumlahnya gede banget. Nah, kayak di Markplus ini juga, Markplus punya conference yang diselenggarakan secara tahunan ya, dan itu yang datang ribuan banget. Banyak banget gitu. Dan di conference itu biasanya memang ada tema besar dan ada topik-topik kecil yang dibahas di sana. Saya pernah ikut conference-nya Markplus di tahun 2018 ya, pada waktu itu masih luring. Dan itu gede banget, ribuan yang datang, kemudian speakernya juga keren-keren ya, ada yang dari Instagram Indonesia, dari Google Indonesia, kemudian di sana juga di-share banyak hal oleh mereka gitu kan. Jadi gede banget, eventnya gede, dan biasanya karena saking banyaknya topik dan waktunya terbatas, maka room-nya itu di breakout sama mereka ya. Jadi mereka ada breakout room secara physical breakout room gitu. Jadi room ini nanti buat speaker yang khusus berbasis teknologi misalnya, yang kemudian sebelahnya ada berbasis bidangnya logistik misalnya, dan segala macam kayak gitu-gitu. Itu adalah conference. Nah, yang terakhir adalah exhibition ya. Di sini exhibition itu ya pameran. Udah gitu doang sih artinya, pameran gitu ya. Nah, di pameran ini apa sih tujuannya? Yang ngasih informasi gitu ya, atau sekedar sampai promosi, dan bahkan ada targetnya yang sampai jualan gitu. Jadi contohnya apa yang targetnya sampai jualan? Contohnya itu pameran-pameran mobil, pameran motor ya. Itu mereka nggak sekedar brand atau product awareness doang gitu, tapi goalnya seringkali sampai dengan sales gitu. Itu contohnya adalah kalau misalnya pameran mobil kalau di Jakarta ya, itu ada namanya GIAS gitu. GIAS, GIIAS gitu ya. Gaikindo International Indonesia Auto Show kayaknya. Auto Show, ya. Jadi itu adalah pameran mobil. Dulu juga ada sebelumnya itu diselenggarakan yang sama. Saya lupa, bukan dari GIAS, namanya IIMS kalau nggak salah. Itu di lupa saya daerahnya namanya, di daerah Jakarta Pusat sana. Itu juga dilakukan kayak gitu, dan itu eventnya gede banget gitu ya. Dan di sana biasanya emang ada target untuk jualan juga gitu ya. Jadi brand-brand ini ngasih diskon di tempat gitu. Harapannya mereka juga bisa create sales pada waktu itu. Dan benar kalau misalnya di berita-berita
Gias pada hari kesekian itu omsetnya secara total gitu ya udah sampai sekian dan segala macam gitu. Jadi exhibition nggak sekedar selesai di promosi ya, nggak sekedar selesai buat ngasih tahu, mengomunikasikan brand atau produknya, tapi bisa jadi juga sampai sales gitu. Nah itu terkait dengan MICE ya. Jadi saya kira sih udah pada ingat lah ya, ini kan refreshment. Nah ini cuma bentuk lain ya, sebenarnya bentuk lain yang kita mungkin sekarang juga cukup populer ya. Yang pertama kayak seminar gitu. Jadi ini di luar yang MICE tadi sebenarnya, kalau di sini dipisahkan ya dari MICE tadi, walaupun sebenarnya beberapa itu ya agak mirip sih, bisa kita jadiin satu ya. Kayak seminar gini ya, Seminar ini basically lebih ke ngebahas topik tertentu sih, lebih topik-topik yang mungkin specialized gitu ya di bidang tertentu, itu ada di seminar gitu. Which is ini kadang bisa kita masukkan ke payungnya di meeting tadi gitu ya. Karena kan yang ngumpul juga orang-orang yang dengan fokus yang sama, kita ngebahas sesuatu yang sama juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada product launch gitu ya. Product launch juga bisa jadi kadang bareng sama exhibition gitu kan. Mereka sering ya, kayak misalnya tadi yang saya contohin adalah Gias gitu ya. Kayak Gias mungkin, atau misalnya kalau teknologi itu apa ya yang sering di Spanyol itu saya lupa namanya, yang internasional. Mereka sering ngeluncurin produk baru ketika pameran dilakukan gitu ya. Entah itu produknya bisa langsung dijual atau produknya itu sekedar produk prototype gitu ya. Kadang ada atau mungkin emang benar-benar launch ready to sell gitu ya. Mereka udah bisa dijual, dibeli maksudnya di pasar, di outlet-outlet tertentu gitu. Ada juga yang produk launch ini secara eksklusif dilakukan oleh brandnya sendiri ya, kayak misalnya kayak kita ngerti sekarang Google ya, kayak Google, Apple kalau misalnya nge-launch produk gitu, mereka ngadain event sendiri gitu kan ya, event tahunan biasanya yang mereka ngelakuin sendiri, dan itu bisa kita tonton secara live juga dari YouTube biasanya gitu. Itu produk launch gitu, tujuannya emang untuk tadi ya, untuk nginfoin ini ada produk baru dari kita gitu ya, speknya kayak gini, harganya segini, kelebihannya kayak gini dan lain sebagainya. Kemudian ada workshop itu kalau misalnya kita di kampus ya, kalau misalnya di kampus seringkali emang workshop ini untuk nyelesain kerjaan tertentu gitu ya, atau tugas tertentu, tapi sebenarnya in form of meeting gitu. Jadi sebenarnya kayak meeting sebenarnya, cuman kita ngerjain task tertentu gitu ya, atau ada problem tertentu yang kita tackle gitu ya. Jadi misalnya workshop terkait dengan hal-hal yang teknis gitu. Workshop terkait mungkin kalau di kampus gitu ya, perencanaan anggaran gitu, kalau di dosen ya. Itu hal kayak gitu lah, itu hal yang teknis banget. Jadi langsung hands on gitu ya. Jadi langsung ditunjukin di depan, gini cara ngerjainnya, kita langsung ikutin ngerjain juga dari laptopnya masing-masing gitu. Itu yang workshop. Kemudian yang terakhir adalah gathering. Gathering itu ya sekedar ngumpul gitu ya, sekedar ngumpul. Cuman kalau di bisnis itu biasanya kita pakai untuk customer engagement juga sih gitu ya, untuk biar kita itu tetap hubungannya tetap dekat sama customer kita. Nah, customer yang biasanya diundang di gathering itu adalah customer yang prominent ya, yang gede, yang oke gitu. Biar ya hubungannya tetap dekat gitu ya. Jangan kita cuman komunikasi sama mereka ketika invoice-invoicean aja gitu kan. Ketika cuman masalah jualan doang kita komunikasi sama mereka, tapi lebih dari itu, kita ketemu mereka, kita ngobrol sama mereka gitu ya. Jadi kita lebih dekat sama mereka. Nah, itu yang di apa namanya, yang jadi tujuan dari gathering gitu. Itu kalau di swasta. Di pemerintah pun juga udah mulai bergulir kayak gitu ya. Jadi ada beberapa instansi pemerintah yang ngundang apa namanya, dari key customer mereka, customernya pemerintah ya, maksudnya key customer pemerintah. Jadi kayak misalnya dari instansi pemerintah daerah gitu, mereka mengundang misalnya organisasi-organisasi yang ngasih CSR dengan nilai besar misalnya, itu diundang gitu kan. Kemudian ada awarding night, biasanya ngasih mereka award segala macam sebagai organisasi yang A, B, C gitu ya, biar mereka seneng gitu kan, biar mereka tetap CSR-an gitu kan. Nah itu sih terkait gathering ya. Jadi di sini sebenarnya lebih ke jenis-jenisnya ya. Jadi ke jenis-jenisnya tentu di sini bisa saja ada jenis-jenis event yang di luar ini gitu ya. Dan
bisa jadi itu sebenarnya masuk ke kategori-kategori yang kita udah kenal secara umum di MICE tadi gitu kan, yang di MICE ini. Nah, yang paling penting dari sini adalah bukan untuk dihafalin ya, cuman untuk ngerti sebenarnya perbedaan dari masing-masing dan tujuannya dari masing-masing event ini gitu. Kalau seminar tuh ngapain sih gitu misalnya. Kalau product launch tuh ngapain sih gitu. Nah, jadi jangan sampai kebolak-balik. Mungkin yang gampang kebalik di sini adalah workshop sama seminar gitu ya. Kalau misalnya kita nggak yang hati-hati banget, nggak paham banget, jadi bisa kebalik antara workshop sama seminar gitu misalnya. Nah, kalau meeting ini kan umum banget gitu ya. Makanya emang biasanya yang dipakai adalah istilahnya adalah MICE ini ya. MICE ini. Walaupun kalau yang di semester lalu di mata kuliahnya udah namanya bukan MICE lagi ya. Itu yang mengampu Pak Lutfi. Oke, jadi dilanjut Pak Lutfi nih. Oke, itu sampai dengan types of event semuanya. Jadi sampai sini dulu, mungkin ada feedback, ada pertanyaan. Sanggahan mungkin boleh sanggahan. Nanti saya sampaikan sanggahannya ke Pak Lutfi. Nggak ada? Lanjut ya. Aman ya? Anggap aja aman. Oke. Kita lanjut ke steps in creating wow event gitu ya. Nah, sebenarnya ini mau kita create event yang wow sama event yang nggak wow itu juga sama ya. Kita juga ada pre-event, ada event execution, ada post-event gitu ya. Kalaupun event kalian fail, bukan berarti post-event itu bakal nggak ada gitu kan, nggak ya. Jadi step ini bakal tetap ada gitu ya. Bagaimanapun event kalian nanti bakal terlaksana gitu. Mau AHA kayak, mau wow kayak, mau oke, mau fail, mau menyedihkan gitu ya, tetap 3 step ini ada gitu ya. Nah, 3 step ini bukan hal yang rigid sebenarnya, tapi itu secara natural pasti sebenarnya kita juga udah ngelakuin gitu kan ya. Jadi kayak misalnya kita mau buat event gitu ya, event yang rada gede lah ya, seperti event yang pernah kalian buat pada waktu itu di mata kuliah MICE gitu. Misalnya ada yang mau ngebuat kompetisi game gitu ya, kompetisi game gitu. Jadi entah Mobile Legend gitu ya, atau PUBG gitu ya, Mobile Legend let's say gitu ya. Nah, ketika kalian mau create itu, kalian ngide itu, kalian pasti udah masuk di pre-event gitu. Kalian pasti waktu itu, walaupun secara terstruktur atau enggak ya, itu hal lain. Cuman kalian pasti udah mikirin beberapa hal sebelum kalian mengeksekusi eventnya gitu ya. Nggak mungkin kalian, bro, piye nek sesuk kene gawe event Mobile Legend gitu ya. Oke, ide bagus gitu ya. Ya wes nanti langsung hari Minggu ya gitu ya. Kan nggak kayak gitu juga gitu ya. Kita bakal harus ngitung uangnya. Gimana mekanismenya, pendaftarannya gimana. Apa namanya? Siapa aja misalnya dari requirement yang bisa ngedaftar dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada di pre-event gitu. Kita nyiapin banget. Bahkan mungkin kita akan ada pertanyaan bahwa nanti yang itu adalah bagian dari riset ya. Akan ada pertanyaan bahwa emang nek kini gawe event Mobile Legend bakal ono sing melu ora gitu ya. Bakal ada yang mau bayar untuk ikut ini enggak gitu, atau jangan-jangan mereka mau ikut kalau misalnya ini gratisan doang gitu. Dan hal-hal kayak gitu ya, ada aspek bisnis yang kita pikirkan gitu kan. Jadi jangan sampai boncos di belakang gitu kan. Jadi harapannya kayak dulu waktu di MICE gitu ya. Jadi jangan sampai boncos gitu. Walaupun ada sih kelompok yang boncos ya. Cuman jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi ya demi nilai kan kalian. Jadi apa maksudnya kalau misalnya kita nge-create sebuah event, ya kalau misalnya kita emang benar-benar real event, ya jangan sampai boncos. Yang ngapain kita ngadain event kalau misalnya akhirnya boncos gitu ya. Ya jariah banget berarti kalian kan, berarti amal kalian emang banyak banget gitu ya untuk bisa nyebar uang kalian ngadain event, orang lain seneng dan kalian nggak gitu seneng gitu ya. Nah, itu kalau misalnya eventnya emang profit oriented ya. Ada mungkin di sana memang beberapa event yang memang nggak profit oriented gitu. Tapi secara umum kan di sini kita ngebahas tentang branding ya. Tentang branding ujung-ujungnya profit dong ya. Walaupun ada social branding juga. Oke, kita balik ke sini ya. Jadi ada pre-event, event itu sendiri, pelaksanaannya, eksekusinya, implementasinya, dan yang terakhir adalah post-event gitu ya. Jadi mostly yang ada di masing-masing bagian ini, kalau pre-event tadi ya pretty much about the planning itself gitu ya. Jadi kalian kerencanainnya ada di pre-event ini. Kemudian ngitung juga tadi riset terkait aspek bisnisnya gitu ya. Impact faktornya dan segala macam gitu. Itu ada yang di pertama.
Yang kedua execution, ya udah kalian ngejalanin, kalian udah bagi-bagi tugas, ngejalanin segala macam gitu, arrange segala macamnya, apa namanya, ya about execution-nya. Dan yang terakhir itu adalah post event. Kalau post event mostly about evaluation ya. Jadi ngevaluasi. Gimana nih kira-kira, kan goalnya kemarin kayak gini. Kita harapannya di event ini kan promosi nih, promosi produk kita, sekalian jualan gitu ya. Kita target kemarin ngejual, bisa promosi, bisa ngejual produk juga sekalian. Kita bisa kejual 100 pieces misalnya dalam satu hari. Nah, di evaluasi itu gimana gitu. Apakah wow ya, yang terjual akhirnya 300 pieces gitu, atau misalnya cuma terjual 10 gitu. Nah, itu kan perlu dievaluasi ya. Apa yang salah nih gitu ya. Jadi ketika ngadain event lagi di depan, event yang sama gitu ya, event yang mirip, kalian ngadain event branding kayak gitu, itu udah ada gambaran bahwa kalian nggak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Itulah buktinya kalau itulah untungnya kalau kalian ngadain evaluasi ya setelah eventnya. Oke, jadi kalau yang ini ya, pre-event ya. Pre-event, jadi ini lebih ke, kita nggak lebih ke teknis ya, ini lebih ke knowledge aja sebenarnya. Kalau yang di pre-event itu apa aja sih yang harus dilakukan ya, to-do list-nya di sini gitu. Jadi ngebantu kalian buat nggak kelewat hal yang harus kalian lakukan. Pertama adalah tentukan objektifnya dan dari event tersebut gitu ya. Tadi seperti yang saya sebut, event itu apa tujuannya gitu. Bisa jadi event itu hanya sekedar promotion doang ya. Promotion goalnya apa? Goalnya biar orang paham aja terkait produk kalian. Jadi misalnya goalnya adalah brand awareness. Titik gitu. Kalian nggak jualan di sana. Nah, kadang kalau goalnya kayak gitu ya, kalian mungkin lihat event-event yang kayak gitu, orang biasanya ngasih produk sampel gitu ya. Jadi di eventnya, di promosinya mereka ngasih produk sampel atau ngejual produk bundling, biasanya mereka bundling ya. Nah ini Husen ahlinya bundling, produk bundling dengan harga yang sangat murah biasanya gitu, jauh di bawah harga pasaran. Mungkin ya HPP-nya mereka lah itu yang mereka jual ya, biar mereka nggak rugi ngebagi-bagi produk gitu ya. Tapi di saat yang sama mereka juga dapat exposure ke pasar. Gitu. Jadi itu yang biasa dilakukan gitu ya. Jadi objektifnya harus clear ya. Jadi apa nih objektifnya? Apakah emang tadi brand awareness-nya? Ataukah emang kita harus jualan sampai dengan jualan gitu ya? Kalau sampai jualan berarti ada targetnya dong, jualannya berapa gitu ya? Berapa in terms of jumlah barang yang terjual misalnya, atau dari jumlah rupiah yang kita dapat nanti dari nilai omsetnya gitu. Nah itu yang ada di objektif dari event gitu. Kemudian yang kedua, nah ini ya, di sini akhirnya riset yang kemarin dipelajari sama Pak Brian itu punya peran ya. Jadi lakukan survei terhadap event yang akan dilakukan gitu. Jadi bahasanya sih di sini survei ya, tapi kalau dari saya sih mungkin lebih cenderung ke research ya. Jadi research itu kan bisa bentuknya bisa bermacam-macam gitu kan. Jadi kalian harus ngerti nih, kalau misalnya kalian goal-nya tadi kayak gitu, kalian harus riset ya. Riset itu sama kayak di marketing strategi ya, misalnya ya. Kalian riset itu bisa dari faktor eksternal dan faktor internal ya. Tapi most likely kalau misalnya di sini, faktor internal kan kita udah paham nih, oh kita punya anggota sekian, kita punya resource-nya sekian, uang kita sekian gitu ya. Kita punya akses ke sana, ke sana, ke sana gitu ya. Nah, kita udah ngerti kompetensi kita ya, kemampuan kita. Nah, tinggal kita ngelihat yang di luar kayak gimana. Ada beberapa hal kan yang harus dipertimbangkan gitu kan kalau misalnya di dalam hal event ya. Dalam hal event tuh dari misalnya apa namanya? Dari misalnya venue-nya gitu ya. Atau jauh sebelum itu misalnya dari customer-nya gitu ya. Kira-kira customer-nya mau nggak sih? Kayak tadi yang saya sebut. Kira-kira customer-nya ada nggak sih buat event ini gitu ya. Mereka bakal datang nggak sih gitu. Jangan-jangan kita udah create event gitu ya, nanti nggak ada yang datang gitu sama sekali. Nah itu yang harus dipertimbangkan gitu ya, customer yang pertama. Yang kedua kompetitor juga gitu ya, misalnya apakah dari kompetitor juga ada event yang sama, event yang lebih menarik gitu ya, bahkan mungkin di waktu yang sama gitu ya. Nah itu kan perlu kita pertimbangkan juga ya gitu. Jadi karena ini decknya default ya dari Mark Plus, jadi saya nggak bisa nambahin. Sebenarnya ada salah satu contoh yang oke ya di luar negeri sebenarnya, itu adalah di mana sebuah brand itu ngambil
pasar, ngambil customer dari brand lain, which is mereka direct competition ya. Mereka adalah di segmen yang sama, mereka bertanding gitu ya, yang hampir sama di produk yang sama, tapi segmennya sedikit banget bedanya. Tapi mereka ngambil di satu brand ini ngambil konsumennya brand lain itu dari eventnya brand lain tersebut gitu ya, dan itu mungkin akan kita diskusikan di luar ini ya karena waktu kita terbatas. Itu menarik banget sih gitu ya. Jadi artinya kita harus ngerti siapa kompetitor kita dan waktu itu lagi ngapain kompetitornya juga gitu ya. Nah makanya ini kan nggak gampang gitu ya. Gitu sama kayak misalnya kalian mungkin yang kemarin-kemarin di HMPS segala macam ya, kalian kan harus ngelihat gitu ya. HMPS misalnya mau ngadain seminar tentang bisnis gitu ya, dilihat dong HMPS yang lain atau misalnya Ormawa yang lain atau misalnya ada di kegiatan kampus, ada nggak kira-kira yang ngebahas topik yang sama di waktu yang berdekatan dan segala macam gitu ya. Nah itu kan harus dilihat dari segi waktu juga, kita harus ngelihat gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita consider, yang itu perlu kita research gitu ya. Researchnya kan macam-macam. Mungkin research yang kita butuh untuk ngevalidasi lebih konkret itu tadi adalah terkait sebenarnya dengan customer ya, yang terkait dengan customer. Makanya itu yang akhirnya balik lagi ke kemarin berhubungan sama risetnya dari Pak Brian ya. Kalau yang lain kan lebih bisa kelihatan ya, kayak misalnya competition mungkin kelihatan gitu ya, dan external environment yang lain saya kira bisa kelihatan sih. Kemudian persiapan event yang akan dilaksanakan gitu ya. Ya tentu persiapan ini banyak juga ya. Ini kan umum ya. Persiapan ini bisa kita kontak-kontak vendor, bisa nego-nego harga dengan mereka juga, bisa kita yang create equipment kita sendiri, nyiapin sendiri. Kalau misalnya kita mau ngelakuin in-house gitu ya, atau kita misalnya pakai jasa IO juga, kita berarti koordinasi sama mereka dan lain sebagainya, yaitu persiapannya gitu kan. Itu yang dibutuhkan buat nyiapin gimana nanti biar event ini real gitu. Nah kalian kan udah terbiasa dengan kayak gitu kan, ngebagi misalnya ada bagian acara, ada bagian perlengkapan, ada bagian konsumsi dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak fungsi yang kita emang harus bagi-bagi gitu ya. Jadi disitulah letaknya persiapan event. Dan yang terakhir adalah sosialisasi event ya. Sosialisasi event ini ya ini salah satu letak titik kritis ya, atau titik krusial dari event marketing gitu ya. Jadi gimana kita caranya nanti event kita ini dipasarin gitu. Nah kayak kemarin kalian ya di MICE gitu kan macam-macam juga yang sosialisasi eventnya itu, ada yang dari himpunan, pure dari himpunan, ada yang himpunan dari jurusan lain atau fakultas lain, ada yang melibatkan kayak gitu. Ada juga yang sampai pakai beberapa vendor yang dari luar gitu ya, sejuta cita gitu ya kalau nggak salah ya, dan lain sebagainya mungkin ada gitu. Nah ada yang sampai sana untuk mensosialisasikan eventnya gitu ya. Nah itulah letaknya tadi ya, untuk kita bisa ngebuat apa yang udah ada di konsep kita ini untuk diketahui sama calon audiens kita gitu ya. Dan ini kan penting banget buat kita, apalagi kita buat orang-orang marketing ya. Jadi eventnya mau bagus kayak gimana, persiapannya mau oke kayak gimana ya, kalau misalnya kita nggak bisa sosialisasiin dengan baik ke target audiens yang tepat, maka ya sama aja nanti mereka nggak denger gitu ya, mereka nggak tahu, bisa jadi gitu ya. Gitu sih kira-kira ya terkait dengan yang pre-event ini. Nah ini secara umum ya, apa aja sih yang ditentuin gitu ya, tujuan utama event ya, tadi ya kayak objektifnya tadi udah clear gitu ya, waktunya saya kira udah jelas ya untuk waktu ini. Consideration-nya pasti ada beberapa hal gitu ya, kayak tadi misalnya ada di waktu tersebut kira-kira audiens kita itu ada kesibukan apa, misalnya kalau misalnya market kita adalah mahasiswa, jangan-jangan pas waktu itu mereka lagi ujian gitu ya, mereka lagi fokus belajar semuanya atau fokus ngerjain TA gitu kan, jadi mereka mungkin nggak bakal datang ke event kita, atau mungkin faktor lain misalnya seperti musim dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian target pesertanya ya, target peserta ini which is harusnya ada di atasnya. Jadi target peserta itu target marketnya kita siapa gitu, audiensnya kita nanti. Kemudian budget ini di bawah harusnya ya. Jadi budget ini terakhir ya sebenarnya. Jadi kita kan harus ngerti dulu nih tujuannya apa. Kita buat
event itu tujuannya apa dulu gitu ya. Siapa sih targetnya gitu ya. Dengan kita ngerti tujuannya apa, siapa targetnya gitu ya, kita kan nanti nyesuaiin juga ya, produknya kita tuh di mana. Produk kita itu ada di konsep acara ini gitu kan. Jadi produk kita di konsep acara. Setelah konsep acara clear, nanti waktunya kita juga mastiin juga kapan gitu. Buat target peserta kita ini yang masuk gitu ya. Jangan sebaliknya ya logikanya ya. Kalau misalnya tujuan utamanya kita duluin misalnya, terus waktunya gitu ya. Maka siapa sih di waktu itu orang yang bisa datang gitu ya. Nah itu kan jadi target pesertanya nggak clear. Kita nggak ngerti benar-benar target peserta kita siapa. Karena kita cara berpikirnya kebalik dari waktunya dulu gitu. Nah, makanya harus dari target pesertanya dulu. Kayak tadi misalnya kalau contohnya adalah pemain game gitu ya. Target peserta kita itu adalah gamers misalnya. Usia misalnya dari SMA sampai dengan anak kuliah atau mungkin lebih dari itu ya. Mungkin di usia sampai 30 tahun mungkin masih boleh gitu ya. Dan kemudian mereka yang tinggal di mostly mungkin di Pulau Jawa gitu ya, di kota-kota besar di Pulau Jawa. Itu adalah target market kita gitu. Nah, baru kita cari waktunya kapan yang oke kira-kira buat mereka untuk bisa ikut event kita gitu. Jadi nggak kebalik ya. Nah, konsep acara baru dibahas gitu ya. Jadi kalau itu kegiatannya adalah Mobile Legend Competition misalnya, maka konsep acaranya kayak gimana? Nah, konsep acara kan macam-macam. Kalian yang mungkin udah pernah ikut sebagai peserta itu punya insight ya. Nanti bakal kita bagi kompetisinya seperti ini gitu ya. Nanti ada di round pertama itu kayak gini, round kedua kayak gini misalnya ini ya, saya nggak ngerti soalnya. Itu contohnya kayak gitu di konsep acara. Kemudian lokasi juga udah kita tentuin ya, lokasinya kalau tadi Mobile Legend tadi mungkin semuanya dilakukan dari tempatnya masing-masing ya oleh pesertanya. Cuman dari kalian kan harus tetap stay di satu tempat ya biasanya ya. Kalian entah itu nyewa tempat, pakai fasilitas kampus dan lain sebagainya, kalian stay di situ gitu. Nah, itu kan juga bagian dari consideration dari lokasi juga. Nah, baru yang terakhir adalah budget ya. Gimana caranya kalau ngitung budget kalau kita lokasinya aja nggak tahu di mana gitu kan. Jadi lokasinya kan tahu dulu. Kalau misalnya lokasi kita ada di Holy Wings gitu ya. Ya kita ngerti dong hitungannya di Holy Wings itu berapa ya. Per orangnya berapa sih? 20.000 kan ya? Enggak. Jadi ya sekitar segitulah ya. Jadi kita ngerti gambarannya. Jadi kalau misalnya kita enggak, kita pakai di kampus aja, pakai di ruang dosen MP gitu ya. Maka ya lebih mahal. Jadi gratis ya. Kalau misalnya di kampus gratis gitu. Jadi harga budget itu datangnya terakhir gitu ya. Datanya terakhir. Itulah kenapa kalau di Tor RAB untuk kegiatan RAB itu di belakang. Ini nggak koneksi ya sama penjelasan ini. Ya gitulah kira-kira yang nangkep lah ya. Jadi budget ini terakhir. Biasanya kalau di proposal pun budget itu di halaman-halaman terakhir gitu ya. Oke. Ini cuma penjelasan lebih detail aja dari tadi yang saya udah lebih jelas sebenarnya menjelaskannya. Di sini objektif dari event gitu ya. Di sini ada survei, kemudian nah ini sih survei apakah tujuan utama event akan tercapai dengan diadakannya event tersebut. Ini most likely nggak selalu dilakukan dengan survei ya. Jadi kadang kita juga udah ngerti gitu kan. Kalau misalnya kita mau promosi ya udah sih kita ikutan di event tertentu gitu ya. Either itu kita buat eventnya sendiri atau misalnya kita gabung nih sama event, misalnya ada solo food festival gitu ya. Misalnya di sini kalian mungkin yang create makanan gitu bisa ikutan di solo food festival gitu ya untuk promo produk kalian dan segala macam gitu. Atau kalian bisa bikin ininya sendiri ya, eventnya sendiri gitu. Kemudian di sini nah ini ya calon audiens ya, makanya tadi yang saya sebut adalah customer audience di sini. Itu jadi yang mungkin akan kita justru datanya emang perlu nyari lebih mendalam ya gitu, karena memang yang pertama adalah mereka adalah stakeholder utama kita ya. Jadi mau kayak gimana pun, mau kita udah kenceng banget segala macam, kalau kita miss di customer itu nggak sesuai sama mereka gitu ya, acara itu nggak sesuai sama mereka nggak pengen acara ini, maka acara itu nggak bakal sukses gitu ya. Karena kesuksesan acara ini kan juga ditentukan oleh audiensnya gitu kan. Nah, maka itu sih di research-nya yang biasanya dilakukan agak mendalam itu justru yang di bagian customer gitu ya. Dan kalau misalnya kita udah sering ngelakuin project kayak gini, udah cukup sering ya, maka jam terbang kita kan udah cukup tinggi ya, nggak perlu juga kita setiap kali ngadain research, ngadain event itu harus didahului sama research yang
yang rigid gitu enggak ya. Jadi ya udah sih biasanya juga kayak gini, kita udah ngerti impact-nya kayak gini berdasarkan pengalaman di event-event sebelumnya kayak gini gitu ya, kita bisa ngitung akhirnya dengan asumsi-asumsi tertentu. Oh, kondisi kalau sekarang kan lagi ekonomi lagi naik sekian persen nih, oh berarti nanti bisa jadi yang datang juga naik sekian persen kalau harga tiketnya sekian persen naiknya gitu ya, segala macam. Nah, itu kan ada. Nah, itu yang disebut research ya. Jadi nggak melulu research yang kayak kalian lakuin di TA kalian gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waktu. Waktu ini tadi ya, waktu cuaca, kemudian waktunya target audiensnya, mereka ada waktu nggak gitu kan. Kemudian alternatif tanggal lain jika mungkin kan. Ya, gitulah cuman kayak gitu ya. Target peserta gitu, target peserta. Nah ini target peserta, apakah peserta sesuai dengan event yang diadakan gitu ya. Apakah target peserta sudah sesuai dengan event yang diadakan. Oke, jadi ya ini cuman konfirmasi aja berarti ya. Kalau di sini konfirmasi kan kita nyari eventnya tadi, kemudian target pesertanya udah kita tentuin. Nah, kita pengen ngerti nih kalau misalnya dari pesertanya tadi kira-kira ini event yang mereka pengen nggak sih gitu. Nah, ini nggak selalu harus yang survei benar-benar survei ya, karena kalian bisa jadi juga aksesnya ke customer kan juga kecil gitu kan. Nah, bisa jadi ya cuman dari sampling doang mungkin ke beberapa orang gitu ya. Nah, aku nggak event kayak yang ini, kira-kira kamu yang anak gamer gitu ya, kita nanya anak gamer gitu, kamu bakal join nggak gitu ya, bakal pengen join nggak gitu. Nah, dari dia kan kita dapat insight nih, beberapa insight, walaupun secara kualitatif ya. Enggak lah, di tempatmu kan masih kayak gini, masih kayak gini gitu kan, hadiahnya kecil, kemudian kita bayarnya mahal gitu kan, kaliannya masih newbie semuanya gitu ya di event ya, which is kemungkinan buat fail buat menyelenggarakan kegiatan dengan bagus dan smooth itu juga mungkin lebih kecil gitu kan dari kegiatan yang udah pro gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan perlu kita pahamin dari peserta gitu ya. Jadi kita ngerti akhirnya nanti positioning kita itu di mana sebagai sebuah event. Oke, jadi event kita itu cukup yang ya, event kita adalah event Mobile Legend competition yang harganya terjangkau, bisa nge-reach banyak orang, tapi hadiahnya ya lumayan lah gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, kemudian budget tadi, seperti tadi, budget tuh di bawah ya, budget tuh di bawah. Jadi setelah kita ngerti konsepnya kayak gimana, lokasi, sama juga sebelum budget gitu ya. Oke, berikutnya pre-event di sini yang ketiga adalah tadi lebih ke siklus sebenarnya, lebih ke siklus. Di sini yang pertama adalah objektif tadi, yang kedua konsep eventnya kayak gimana, mekanismenya kayak gimana gitu ya. Kalau konsep kan masih secara umum ya, Mobile Legend yang kayak gimana gitu. Kayak luring dan daring itu ada di konsep ya. Bukan ada di teknis itu ya. Kalau di teknis itu teknis yang udah detail banget gitu. Jadi kegiatannya kayak gimana gitu. Mobile Legend yang luring atau daring misalnya gitu ya, yang emang mereka harus datang banget di satu tempat semua peserta atau enggak gitu. Nah, itu ada di konsep. Kemudian mekanismenya kayak gimana? Yaitu kayak rules of the game-nya kita harus sudah paham tadi. Jadi kita harus create itu gitu. Create yang misalnya kalau di competition ya kita harus create yang se-fair mungkin gitu ya. Dan kemudian detail teknis event yaitu yang perintilan-perintilan yang yang kecil-kecil ya, yang detail banget gitu. Nanti apa namanya? Secara teknis kita butuh apa aja gitu kan, butuh orang yang seperti apa aja skillnya, kemudian apa namanya alat-alatnya nanti butuh alat-alat kayak gimana aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah sosialisasi event ya, atau kita ya udah ngepromosiin event kita atau ngasih tauin kalau kita punya event gitu. Oke, nah di sini nih sebenarnya lebih ke promosi ya, promosi yang mungkin kalian udah paham, ATL, BTL gitu, above the line, kemudian below the line gitu ya. Jadi mungkin ini saya nggak banyak di sini karena nggak serta-merta ini eksklusif buat di event ya. Dimanapun juga kita sama pakai ini kan ATL BTL gitu ya. Kalau ini ditambahkan dimensi ke kanan ke kiri online sama offline gitu. Jadi kalau di ATL sama BTL, jadi kalau bedanya ATL sama BTL apa gitu ya. Basically itu hanya istilah ya sebenarnya, hanya istilah. Jadi kalau secara teknis nanti mungkin perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi itu adalah hanya istilah yang sering dipakai di pemasaran yang hubungannya sebenarnya berhubungan sama balance sheet ya. Balance sheet. Sama laporan P&L gitu kan.
Jadi sama P&L, profit and loss gitu ya. Sama laporan laba rugi gitu ya, rugi laba. Dan ya kalau misalnya ini yang di above the line di sini gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya di laporan keuangan kan yang paling bawah itu namanya bottom line ya, bottom line gitu. Jadi yang itu hanya hubungannya kalau misalnya yang mana yang berpengaruh kepada bottom line, yang mana yang enggak gitu sih. Nah, cuman secara teknis kita enggak, kalau di pemasaran mungkin concernnya ke sana itu enggak di sini ya, yang di event enggak perlu terlalu ke sana gitu, karena mungkin bakal nggak untuk disertifikasi nanti juga nggak akan terlalu di highlight ke situ. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, saya nggak akan sebutin satu-satu, tapi banyak banget gitu ya promotion yang bisa kita lakuin gitu kan ya, dari billboard kayak atau segala macam, boleh flyer, bulletin gitu ya kalau yang konvensional gitu kan, yang offline, kemudian dari apa namanya news, berita, sponsor dan segala macam gitu. Kalau yang di sini kayak apa namanya web banner yang online ya, newsletter, Google Ads dan lain sebagainya yang online advertising ya. Kemudian yang below the line-nya social media, blogs, online community dan lain sebagainya. Ya ini medianya banyak banget. Artinya sebenarnya di sini nunjukin kalau opsinya itu banyak banget. Tapi kalian harus paham nanti kalian mau pakai promosi yang mana gitu ya. Gimana cara kalian nanti ngepromosiin event kalian, itu kalian harus paham gitu. Nah, promosi ini gimana caranya bisa apa namanya bisa sesuai, maka kita harus tadi yang harus clear adalah target marketnya, audiensnya siapa gitu. Kalau audiensnya adalah generasi Z misalnya, generasi Z anak-anak di perkotaan misalnya, mahasiswa lagi gitu kan ya, dan exposure mereka ke online itu tinggi, maka bisa jadi di sini untuk yang media yang online itu jadi lebih punya impact buat mereka gitu ya, daripada mungkin flyer gitu. Flyer kan terbatas jangkauannya gitu ya. Kalaupun kita bisa bagi-bagi di lampu merah gitu kan ya, terbatas sih berapa sih yang mau kita cetak, dan gimana caranya kita tahu kalau itu dia Gen Z atau enggak gitu ya. Kan nggak tahu gitu ya. Jangan-jangan dia udah tua tapi berwajah Gen Z. Ya gitulah kira-kira. Jadi kalau yang di online ini bisa jadi lebih targeted ya, lebih targeted juga. Kalian udah belajar tentang di social media marketing ya. Jadi gimana caranya nge-target iklan kalian dari parameter-parameter yang kita bisa set di social media misalnya gitu. Jadi itu bakal ngebantu. Jadi orang yang kayak saya nggak akan ke-target gitu kan dengan iklan kalian gitu, yang kayak misalnya Mobile Legend gitu ya, karena saya nggak relate sama produk tersebut gitu, sama event tersebut maksudnya. Oke, nah ini jargon ya. Kita kembali ke jargon lagi. Jadi apa namanya? Buat bantu ngafalin aja ya. Buat bantu ngafalin kalau yang ATL itu di sini apa aja sih? Ada di sini singkatnya sebagai papers ya. Papers. Sorry, ini bukan jenis-jenis ya. Print, artifact, public space, electronic, retail ambience, dan simbol gitu. Jadi ini lebih kepada bentuk ya, jadi lebih kepada bentuknya. Jadi bentuknya kayak gimana? Yang pertama adalah bentuknya print gitu ya, cetak gitu. Cetak, kemudian bentuknya artifak ya, which is saya honestly nggak tahu ini ya, atau lupa mungkin, atau mungkin saya kelewat pas waktu ke toilet pas waktu dijelasin ini ya. Saya nggak tahu artifaknya ini apa kalau yang di sini. Kemudian kalau yang public space berarti media-media yang di luar ruang. Itu yang kayak billboard tadi ya, billboard segala macam. Itu yang di tempat-tempat publik gitu ya, atau mungkin pas kita naik BST ya, BST itu di dalamnya kan ada mungkin ada iklan gitu ya, atau pas kita naik KRL gitu ya, kalau ke Jogja itu kan wah banyak iklannya kan di dalam kereta gitu ya. Itu public space. Kemudian elektronik ya, di elektronik. Retail ambience ini berarti di lingkungan-lingkungan retail ya. Jadi ini kayak misalnya in-store pop-up media gitu ya, kayak misalnya kayak kalau pas kita beli ke Superindo, ke Indomaret gitu, kita bakal ngelihat di sana ada iklan-iklan dari produk tertentu gitu ya, yang nyempil-nyempil di produknya gitu, atau mungkin kelihatan dari lorongnya gitu ya. Jadi misalnya kayak sari roti gitu ya, jadi sari roti gitu kan, rotinya kan ada di raknya, tapi ternyata ada tulisannya yang menjorok ke arah lorong gitu, kecil gitu misalnya. Nah itu retail ambience gitu, atau mungkin iklan-iklan yang ada di depannya mas-mas sama mbak-mbak yang di Indomaret gitu ya, di depan kasir, atau
pas di luarnya kasir, di luar ruang, tapi masih yang di dekatnya kasir. Itu kan banyak biasanya yang kita jarang baca ya. Gitu. Atau mungkin dari Mas dan Mbaknya sekalian gitu ya, yang nggak nambah ini sekalian Mas Mbak gitu ya. Dan simbol gitu ya. Simbol ini asli saya nggak paham ya. Jadi artifak sama simbol, sorry nanti mungkin bisa kita revise ya. Karena saya nggak paham. Oke ya. Itu ada yang ditanyakan mungkin? Jangan tanya yang saya nggak paham ya. Jadi karena ini merely about jargon ya, about jargon gitu dan biar kita lebih mudah ngapalinnya aja. Dan ini bukan saya anti jargon ya, cuman kadang jargon itu kalau misalnya yang disingkat-singkat kayak gini itu agak maksa. Jadi agak maksa. Jadi biar nanti disingkat enak papers ya, kita nyari deh A-nya itu apa ya A-nya. Jadi muncul artifak di sini. Enggak sih, ini cuma pembelaan karena saya enggak ingat aja ya. Enggak, tapi kadang-kadang honestly emang kayak gitu. Honestly kayak gitu. Jadi kadang emang singkatan-singkatan itu rada maksa gitu. Nah kalau yang ini yang ngebuat jargonnya ini ya apa namanya? Udah nyerah kayaknya, nggak bisa nemuin kata-kata yang bisa dibaca gitu kan. Kalau tadi kan enak ya kayaknya. ATL itu apa? Papers gitu. Kalau yang below the line dia mikir lama akhirnya nggak dapet, ya udah ini aja sih gitu, SPD, PSC gitu ya. Jadi sales promotion, public relation, direct marketing, personal selling, sponsorship, community involvement gitu ya. Jadi ini nggak usah dihafalin juga sih menurut saya, cuman dipahamin aja tadi. Kayak di sini sales promotion itu kayak gimana? Kalau sales promotion berarti ya promosi penjualan kan ya. Kita ada kebayangnya nggak sih Pak Lutfi bergerak tuh? Oh ada ya, ada ya. Iya ada bener. Oh enggak, kalau itu kan dari ini ya, hati kita. Kalau yang di sales promotion, kemudian public relation ya, PR ya, clear ya, kemudian direct marketing yang jualan langsung, personal selling itu berarti yang penjualan oleh ya personal ya oleh orang-orang masing-masing, sponsorship ya sponsor, community involvement ya, community involvement itu ini, makanya di kanan ini cuma contoh yang buat community involvement ya, jadi keikutsertaan dalam komunitas gitu. Jadi itu bisa nambah exposure kita ya, kalau misalnya kita ikut komunitas tertentu gitu. Kayak kalian yang punya produk apa gitu ikut komunitas apa, nah nanti di sana kan bisa ke expose gitu ya produk kalian gitu. Bahkan misalnya untuk komunitas yang sebenarnya sama dengan produk kalian gitu kan. Kayak misalnya apa yang produknya Rahma tuh yang lukis-lukis tangan tuh. Saya lupa namanya. Henna. Oh ya, Henna. Oke, nah kayak Henna itu kan ada komunitasnya gitu ya di Solo ya, kalau saya nggak salah. Itu kan pas waktu itu kan juga eventnya adalah berhubungan dengan komunitasnya. Nah dari komunitas itu kita juga bisa dapat exposure gitu kan. Entah ketika mereka ngadain event buat mereka dan komunitasnya, maksudnya buat orang-orang di komunitasnya gitu ya, maka brand kita juga bisa kebantu ke expose di sana gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Oke, nanti ini cukup dipahamin aja gitu kan. Jadi dan kira-kira kalau misalnya direct marketing itu masuk yang mana, BTL atau ATL dan segala macam. Nah, kalau yang ini itu ada di digital marketing ya. Digital marketing kemarin udah kita pelajarin kan ya. Jadi digital marketing itu ada earn, paint, sama own gitu. Jadi kita nggak akan dive deep di sini, cuman sekedar nge-refresh saja. Kalau yang di sini own media ya, own media itu berarti yang kita punya gitu, namanya jelas ya, ini gampang, jadi gampang di logika ya, jadi nggak perlu dihafalin juga. Jadi yang own media itu berarti yang kita punya, kita yang punya kendali penuh atas media tersebut gitu ya. Kita mau buka terserah kita mau take down media tersebut itu juga terserah kita gitu ya, medianya ya, bukan kontennya ya, medianya. Jadi kita mau buat website itu terserah kita gitu ya, mau buat terserah enggak juga terserah gitu kan. Kemudian sama mobile site juga sama ya, site semuanya sih itu ya. Gitu. Jadi kalau yang own itu lebih ke apa namanya? Lebih ke
apa yang kita punyain gitu ya, apa yang kita punyain. Sama kayak di sini sosial media ya, sosial media sama, kita mau buat akun di sana mau enggak ya terserah gitu ya, pilihan. Jadi kalau misalnya kita mau ke TikTok, masuk ke TikTok atau enggak ya terserah kita gitu kan. Kita ngerasa itu perlu enggak dan segala macam. Nah, itu adalah yang own media, yang kita yang punya gitu. Once kalau misalnya kita ngerasa itu nggak perlu, ya udah ditutup gitu kan. Suka-suka kita juga nutup gitu. Nah, itu adalah yang own media. Yang kita punya kuasa penuh untuk ngutak-atik medianya tersebut dan untuk apa namanya ngupload atau menurunkan, mengunggah atau take down ya konten yang ada di sana juga. Itu yang own media ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya paid media ya. Paid media jelas yang kita untuk bisa ke expose, bisa ke promote itu pakai uang gitu ya. Kita bayar gitu. Jadi udah clear ya. Kalau yang paid berarti ya yang ads yang ada di luar sana sih, ada social media ads gitu ya. Dan apa namanya? Mungkin kayak misalnya di promotion tertentu gitu ya. Kayak misalnya kalian kalau di himpunan tuh yang sering tuh apa namanya paid promote gitu ya. Nah, paid promote itu juga sama paid media gitu ya. Paid media. Jadi yang ngupload kan bukan kita gitu ya. Yang ngupload yang orang yang nyelenggarain danusan gitu. Jadi yang ngadain danusan yang paid promote gitu itu yang ngupload gitu ya, kita bayar ke mereka berapa gitu ya. Atau sama kalau misalnya di kayak akun Instagram kuliner Solo, jelajah kuliner dan segala macam yang kayak gitu gitu ya. Itu juga kayak gitu yang paid media. Jadi kita untuk bisa berada di sana kita bayar. Dan yang terakhir adalah earned media ya. Yang earned ini yang kita dapat secara organik ya, secara ya kita dapat exposure tersebut karena ada pihak lain di sana yang ngepromosiin kita tanpa kita minta gitu ya, tanpa kita minta, tanpa kita nyuruh, apalagi kita memaksa, dan kita juga nggak ngebayar ke mereka gitu ya. Jadi apa aja sih di situ? Kalau misalnya di sosial media ya kayak misalnya ada mention, share, kemudian review dan segala macam ya. Apalagi kalau misalnya di kayak di YouTube gitu ya, kita udah bisa ngelihat banyak banget kan. Ini kan earned media ini jadi kayak hype banget sekarang karena kan review itu jadi salah satu konten yang paling dicari orang gitu kan. Nge-review sebuah produk, sebuah apa namanya, sebuah film bahkan gitu ya. Jadi reaction gitu. Itu kan pretty much terkait dengan review gitu kan. Wow, keren, wow, biasa gitu ya. Nah, itu kan yang punya brandnya itu nggak punya kuasa untuk ngatur mereka gitu. Mereka mau ngomong bagus, ngomong jelek, terserah sama mereka. Jadi itu yang terkait dengan earned media tadi. Oke, ya. Jadi kalau di sini sih lebih ke perbedaannya ya. Kalau yang ke own tadi komunikasinya dua arah gitu kan. Di sini karena kita yang punya gitu ya, kita di website, kita nyediain di situ kolom buat chat ke WhatsApp misalnya atau ke CRM kita gitu ya, masuk ke sana dan lain sebagainya boleh gitu. Kemudian di sini ada paid media. Paid media ini ya harapannya emang kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu ya. Jadi menjangkau pasar yang dengan own media kita itu nggak terjangkau gitu. Makanya kita butuh paid media. Sama di sini kayak misalnya kita harus akhirnya ngebayar influencer gitu ya untuk ngejangkau pasar yang lebih luas, untuk ngejangkau audiensnya influencer tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah earned media ya. Earned media itu yang kayak misalnya ya tadi pengguna pelanggan itu yang ngepromosiin gitu tanpa diminta, tanpa disuruh gitu. Gitu. Ini ada video sebenarnya ya, tapi karena ini bentuknya PDF jadi nggak kelihatan. Oke, nah ujungnya dari planning tadi ya, dari step planning tadi adalah proposal gitu. Jadi di sini harapannya kita sebagai seorang marketer itu kita bisa ngebuat sebuah proposal yang menarik gitu ya, proposal yang engaging gitu. Jadi proposal kalau acaranya oke gitu ya, proposalnya juga harus oke dong gitu kan. Untuk meyakinkan siapa aja stakeholdernya, stakeholder yang apa namanya, yang at least yang pertama adalah yang approve project kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam sebuah entitas bisnis misalnya ya at least manajer kita approve. Kemudian si levelnya juga approve misalnya ini adalah
kegiatan yang gede, event yang gede, maka butuh approval dari mereka, ya mereka approve gitu ya. Nah, untuk mereka bisa approve dari berbagai macam aspek ya, baik itu aspek jenis kegiatan itu sendiri atau mungkin dananya dan segala macam, maka ya butuh buat proposal ke mereka kan gitu. Di luar itu juga ada stakeholder yang bukan stakeholder internal ya, stakeholder eksternalnya siapa, misalnya kita butuh sponsor gitu. Kita butuh sponsor, kita butuh partner, key partner, dan segala macam lah ya, orang-orang yang ada di luar sana. Itu mereka kan perlu ngelihat konsep dari acara kita. Kayak gimana sih, realnya kayak gimana gitu ya. Detailnya kayak gimana. Kalau cuman ngomong doang kan ke mereka, kita mau nyari sponsorship gitu ya, ngomong doang, atau mungkin kita cuma ngasih surat penawaran sponsorship doang gitu ya, suratnya aja gitu, nggak ada proposalnya. Mereka kan nggak dapat gambarannya, mereka bakal bisa masuk di event itu atau enggak gitu ya. Mereka ngerasa bahwa customer-nya itu sama nggak kira-kira gitu ya. Kalau aku naruh brandku di sini, naruh namaku di event ini, kira-kira bakal punya impact nggak ke brandnya mereka gitu ya. Kan itu yang dipikirin sama sponsorship gitu kan. Kesamaan visinya harus ada. Nah, itu yang mereka lihat, pengen lihat itu dari eventnya gitu. Makanya ya ini adalah salah satu contoh ya, event proposal gitu ya. Event proposal namanya JMW ya, JMW Jakarta Marketing Week, Plus dan bla 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 gitu. Nah, pokoknya kayak gini. Nah, siapa aja di sini yang jadi yang yang bakal jadi audiensnya itu adalah artis, bisnis, dan juga government gitu. Nah, ini adalah penjelasannya gitu ya. Dan selanjutnya about Marketing Week. Nah, ya objektifnya apa nih, dijelasin. Targetnya siapa? Kemudian partnernya siapa aja di sini. Estimasi dari partisipannya berapa orang gitu. Gitu. Jadi di sini dari dia ketika ngebuat deck untuk proposal ini itu udah ngejelasin hal tersebut gitu ya. Walaupun nggak di backup sama hitung-hitungan ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi 5.000 partisipannya dari mana? Di breakdown detail itu nggak perlu yang sampai segitu banget gitu. Cuman gambaran yang cukup detail dari event tersebut itu udah bisa didapat harusnya dari sebuah proposal gitu. Nah, ini ya JMB ini udah oke sih, kalau ini mungkin udah sepertinya kalau menurut saya ini bukan di proposal ya. Kalaupun di proposal ini berarti yang banyak yang masih to be confirm gitu kan. Karena kan udah banyak banget nih partner yang terlibat di sini. Banyak banget kan. Super banyak nih, BUMN, Genpi.co, Tiket.com, Pound, Box gitu ya, Smart FM dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa masukin mereka di kegiatan ini, di event ini kan butuh ngubungin mereka dulu gitu ya. Nah, padahal untuk ngubungin mereka itu kan butuh proposal gitu kan. Jadi, nah bisa jadi ini hanya konsep awal dari mereka ya. Kalau misalnya ini ada di proposal, itu ini adalah konsep awal dari mereka. Mereka bakal ngeplot event ini dari undangan-undangan yang mereka bakal undang itu kayak gimana. Juska juga ada ya pada waktu itu. Kemudian ini kita lewat aja, ini nggak perlu. Nah, ini di sini adalah ini ya, foto pejabat ya. Kalian mungkin udah sering ngelihat di Instagramnya Juruk ya. Ini ya inilah, maksudnya ada seremonialnya gitu, seremonialnya. Kemungkinan juga ini adalah dari foto dari yang tahun lalu gitu ya, bisa dipakai. Kalau kegiatan itu lagi kegiatan rutin yang dia adakan tiap tahun gitu, maka ya konten-konten yang dari tahun lalu untuk nge-backup proposal kita itu maka jadi perlu gitu ya. Nggak cuma foto sih, tapi juga misalnya kayak audien tadi kayak gimana, itu mungkin lebih bisa di breakdown gitu ya, lebih bisa clear karena kan kita udah punya datanya gitu. Nah, ini bentuknya sebenarnya kalau dari bentuknya sih sederhana ya. Itu sih terkait yang proposal tadi ya. Nah, kewajiban kalian nanti adalah ngebuat proposal ya, ngebuat proposal yang dengan format yang tadi ya, dengan format yang yang nanti udah disediain sebenarnya, tapi kalian boleh ubah ya, boleh ubah nanti proposalnya dengan format kalian sendiri. Tapi bentuk proposalnya itu adalah proposal yang deck gini ya, yang PPT, yang landscape gini. Jadi bukan yang Word, bukan yang landscape gitu, bukan yang kayak kalian buat biasanya di depannya ada cover logo UNS, itu enggak, bukan kayak gitu ya. Tapi ini lebih yang kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena kalian harus bakal present gitu ya, di real life ya, nggak di tugas kita nanti gitu. Jadi kalian cukup
sampai ngebuat deck-nya ini nanti. Jadi nggak sampai presentasinya gitu. Cuman kalau di luar kalian sebagai orang yang konsep event ini ya kalian bakal presentasi gitu, pasti bakal presentasi. Dan kalau kalian nggak punya deck kayak gini ya presentasinya pakai apa? Emang mau ngeprintin dikasihkan satu-satu gitu ya kayak proposal konvensional itu kan juga enggak gitu ya. Ya kita pakai ini aja, ini bisa di-share gitu kan ke mereka, ke partner kita gitu ya. Kita bisa langsung presentasiin di depan mereka juga gitu. Jadi lebih kayak gitu. Dan format yang dari Mark Plus itu emang deck-nya yang landscape, yang PPT maksud saya. Kemudian ini mungkin quick aja ya, karena emang waktu kita sedikit dan di sini juga tinggal sedikit sih di slide-nya. Di sini event execution ya, executing wow event gitu. Jadi di sini pada intinya adalah kreativitas itu diperlukan gitu ya. Jadi kreativitas itu diperlukan ya yang kreatif aja sih gitu. Halaman ini hanya tentang seperti itu ya. Cepat kan? Kemudian yang berikutnya ada event execution. Nah ini kalau misalnya kalian mau ngisi di event kalian gitu ya, dengan komposisinya apa aja sih yang harus ada di event gitu ya. Nah kata-kata harus tadi itu nggak tepat ya, kata-kata saya sendiri sih. Nggak harus gitu ya. Jadi yang di situ nggak harus, kalian bisa create menurut kreativitas kalian masing-masing dan menurut target audiensnya masing-masing gitu. Jadi beda kalau misalnya saya sama Pak Lutfi nih create suatu event buat BUMN gitu ya, ngundang direkturnya Wahyu ya di Inka gitu, ngundang direktur PT KAI, Garuda Indonesia dan lain sebagainya. Itu konsepnya pasti bakal beda, komposisinya juga pasti bakal beda. Akan ada beberapa hal yang sesuai dan beberapa hal yang nggak sesuai kalau misalnya kita pakai semua yang ada di sini gitu ya. Kayak contohnya misalnya di sini ice breaking gitu ya, oke lah mungkin boleh gitu ya, Pak Direktur suruh berdiri, suruh joget-joget, pijitin direktur yang lain gitu ya. Ya agak weird ya, cuman oke lah kalau misalnya itu gitu ya. Kemudian yang kedua ada interactive presentation gitu ya. Interactive presentation ini biasa. Jadi interactive presentation ya kayak presentasi biasa sebenarnya, interaktif tuh ya cuman kalau naik-naik doang gitu kan. Kemudian berikutnya ada role play gitu. Ya ini kan nggak relevan ya kalau misalnya Pak Direktur tadi ya masa sih mau di role play jadi apa gitu kan. Kan bisa jadi nggak relevan gitu ya. Sebenarnya tergantung juga dengan konteks dari event itu sendiri gitu, topiknya apa. Cuman pretty much kalau misalnya audiensnya kayak tadi ya, yang orang-orang high level, prominent, itu yang role play ini jadi nggak sesuai gitu. Nah, role play ini kenapa di sini disuggest ya? Karena tadi untuk meningkatkan engagement ya, engagement. Jadi keterikatan antara orang yang ada di event tersebut gitu. Kemudian ada video multimedia 5% gitu kan. Ada konten video multimedia kita play juga gitu. Jadi jangan sampai justru yang dari video itu kebanyakan gitu ya. Jadi kayak nonton bareng dong ya kalau kebanyakan. Jadi videonya cuma beberapa aja gitu. Yang penting sebenarnya ngebangkitin suasana gitu ya. Bahasanya nggak enak ya. Ya membuat suasana lebih hidup ya. Dan yang terakhir di sini ada games atau class discussion ya. Itu boleh gitu kalau misalnya dilakukan ya, kayak kelas kita biasanya kan ada di sini ada 20 menit ya kelas discussion ya. Kan ada tuh biasanya di kelas kita kan ya. Yang nggak pernah dimanfaatkan. Nggak pernah ada tuh diskusi di kelas kita, paling ini pertanyaan gitu. Aman Pak, sudah cukup ya. Alhamdulillah gitu ya. Semua senang. Oke, kita masuk di sini ke post event ya. Event evaluation gitu. Jadi ya dievaluasi aja sih. Event yang udah kita lakuin itu kayak gimana sih gitu. Bagus nggak? Oke nggak gitu, sesuai nggak sama targetnya tadi gitu. Oke, Pak Lutfi live ya. Oke, silakan Pak Lutfi. Sorry baru cek. Oke, jadi dari event evaluation ini analisis proses ya, analisis hasil gitu. Kita lihat dua hal prosesnya. Secara proses oke nggak, sesuai nggak sama apa yang udah kita rencanain gitu ya. Dan hasilnya juga sama, kita compare juga ya. Sesuai nggak sama yang kita targetin gitu. Nah, yang kita ukur apa aja kalau diproses ya macam-macam ya, kesesuaian pengunjung dengan target customer gitu ya. Bisa jadi kita menargetkan customernya itu di usia mahasiswa gitu yang datang ternyata umur 30-an sampai 40-an gitu contohnya ya, atau ibu-ibu gitu yang datang gitu. Misalnya kemudian kesesuaian waktu, kesesuaian lokasi, kesesuaian anggaran gitu, lebih ke prosesnya. Nah, ini untuk kita bisa identifikasi nanti gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, itu karena apa terjadinya? Kendalanya ada di mana? Nah, jadi nanti
evaluasi ini bisa kita pakai di event berikutnya, itu buat jadi input gitu ya, biar kesalahan ini nggak terjadi lagi. Kalau kita nggak ngadain evaluasi, tiba-tiba acara udah selesai, udah bubar gitu ya, udah bubar, udah nggak pernah ketemu lagi gitu ya, nggak ada pembubaran panitia, kayak nggak ada evaluasi gitu. Maka ya kita nggak belajar pengalaman dari event sebelumnya. Yang kedua adalah hasil ya, hasil. Jadi hasil ini kayak misalnya jumlah pengunjung, jumlah data pengunjung yang didapat, tingkat data yang valid, kuota penjualan, kalau misalnya emang target kita penjualan gitu ya. Nah, itu kita harus paham gitu. Nah, di sini ada hal yang agak abstrak ya. Kalau misalnya kita tadi nyebut ya, salah satunya adalah brand awareness gitu. Orang tahu produk kita. Nah, gimana caranya ngukur brand awareness-nya orang-orang? Nah, kan jadi abstrak ya. Kita nggak bisa hanya ngelihat, wah, Pak itu kayaknya udah paham sama produk ini gitu ya. Kalau yang ibu-ibu ini kayaknya biasa aja, belum gitu paham gitu. Kita nggak bisa ngelihat kayak gitu. Kalaupun kita bisa ngelihat kayak gitu, berapa orang yang mau kita lihat gitu kan. Nah, maka kita harus di sini butuh yang namanya tadi sama survei gitu ya. Kita bisa share kuesioner, baik itu langsung on-site ya, mau apa namanya kuesioner dari kertas ya langsung atau digital langsung juga boleh, atau nanti setelahnya kita bisa funneling, kita bisa ngumpulin nomor HP-nya mereka misalnya. Yang ngumpulin nomor HP nanti berhak undian segala macam misalnya kayak gitu ya. Dan segala macam lah ya, apa namanya, kita ngumpulin HP kan caranya banyak gitu ya. Nah, nanti baru kita tanyain mereka misalnya lewat WhatsApp, atau kita kasih link mereka buat ngisi survei dan lain sebagainya gitu. Jadi itu untuk mengukur seberapa orang paham sama brand kita gitu ya. Nah, itu yang saya pernah ditanya dulu pas waktu saya ujian BNSP di Makles gitu. Jadi gimana cara ngukurnya gitu ya. Nah, jawaban saya sih kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saya lulus gitu. Jadi kalau kalian mau lulus, mungkin jawabannya juga kayak gitu. Jadi untuk ngukurnya itu tadi, kita ngukur kalau misalnya hal yang nggak clear, yang ada di benak konsumen, maka kita harus nanya ke mereka ya. Jadi itu adalah kalau misalnya kita riset ya, kalau misalnya itu nggak jelas, kita nggak boleh hanya sekedar asumsi-asumsi ngawur ya. Maksudnya, ya menurut kita udah oke kok gitu. Pertanyaannya pada waktu itu adalah bagaimana cara ngukur efektivitas dari sebuah kegiatan gitu. Artinya efektif kan berarti match dengan goal-nya ya. Jadi hasilnya itu in terms of the goal itu positif gitu. Nah, itu tadi sih kalau jawaban dari saya. Oke, itu event evaluation ya udah terakhir, which is sudah. Nah, ini kalau misalnya kita ngebuat yang on-site feedback card ya. Jadi tinggal ngisi aja dari mereka itu. Jadi topiknya gimana nih? Oke, gitu ya. Speakernya wah keren banget tadi, wow gitu ya. Time manajemennya segala macam gitu ya. Kayak saya ini time manajemennya udah lewat dari jadwal gitu ya. Wah ini bu ya, gitu. Terus food and beverage-nya kayak gimana? Nggak dapat nih dari Pak Utsi, nggak dapat bu. Event ambience gitu ya, biasa aja. Venue luring daring ya, bu juga. Multimedia sound system ya, oke misalnya. Kita bisa ngasih komen di situ, kita dapat nanti feedback ini dari peserta gitu kan. Gitu sih kira-kira untuk ngumpulin evaluasi dari pesertanya. Gitu kira-kira, ini sih nggak gitu. Ini udah nge-cover ya, di cover dari yang sebelumnya nih tadi sebenarnya. Jadi ini kan ngukur topiknya, ngukur speakernya ya. Jadi bisa jadi speakernya oke, tapi topiknya nggak pas gitu. Atau bisa jadi sebaliknya, topiknya tuh sebenarnya keren banget nih. Wah, aku harus datang nih di seminar ini, topiknya bagus banget. Ternyata yang ngomong gelambir ya, maksudnya yang ngalor ngidul nggak jelas gitu. Jadi nggak oke gitu. Gitu kira-kira. Oke, nah di sini tibalah kita saatnya untuk tugas ya. Tugas ini ntar saya share lagi ya di bagian akhir ya, karena saya juga nggak yakin kalian akan ngerjain tugas ini sebentar lagi. Ketika tugas ini udah saya share langsung kalian ngerjain. Nanti saya gabung sama yang sesi siang nanti untuk tugasnya untuk dikerjakan ya. Tugas ini sebenarnya please nggak dianggap sebagai tugas yang nambahin beban kalian ya. Cuman ini adalah sarana latihan buat kalian nanti untuk apa namanya, untuk ngerjain tugasnya ya, tugasnya dari Makles gitu. Karena nanti bisa dipakai, template-nya pun bisa dipakai. Jadi template dari tugas ini bisa dipakai. Kalian mungkin hanya cukup mengganti beberapa hal aja gitu, nyesuaiin gitu dengan soalnya yang ada di Makles gitu. Jadi kalian nggak harus benar-benar buat dari nol gitu. Itu bisa dipakai ya. Kalau emang konteksnya mirip ya. Cuman ada kemungkinan bahwa konteks tersebut mirip sih gitu. Jadi
kemarin ada beberapa soal yang saya kayak gitu dari tugas, ya udah itu aja yang saya edit nanti saya submit gitu. Itu sih, jadi nanti tugasnya ini sebenarnya ngebuat sebuah ini ya, sebuah proposal dari proposal dari event gitu. Nah, eventnya event apa itu nanti ada di soalnya. Ini adalah template ya, template yang dari Markless-nya. LSP pemasaran itu punya Markless sih bisa dibilang. Nah, media promosi, kualifikasinya apa dan segala macam gitu ya. Maksud dan tujuan event dan segala macam. Tempat dan waktu, biaya penyelenggaraan dan lain sebagainya. Ini nanti saya share nanti siang sekalian ya. Oke, itu aja kira-kira dari saya. So, nggak ada pertanyaan ya? Pak mau tanya. Oh iya, boleh. Gimana? Itu tuh tadi tugasnya deadline-nya kapan, Pak? Kalau yang punya Pak Brian kapan tuh deadline-nya? Punya Pak Brian. Pak Brian emang mau ngasih tugas ya, Pak? Oh, nggak ada tugas? Kalau nggak ada sih, saya juga nggak ngasih. Beneran nggak ada? Nggak ada. Oh ya udah, soalnya kemarin diskusi di sebelumnya itu dikasih tugas gitu. Jadi Pak Brian ngasih tugas dikumpulkan pagi ini maksimal, dan saya ngasih tugas dikumpulkan hari Rabunya gitu. Tadi juga udah saya konfirmasi ke Pak Lutfi gitu ya. Iki berarti saya ngasih tugasnya nanti setelah ini ya, setelah materi ya. Yes Mas. Ternyata enggak ya. Ya udah nggak usah gitu. Saya kasih sampelnya aja nanti buat latihan ya, sama yang udah pernah saya kerjakan nggak apa. Saya share ke kalian. Mungkin di situ juga ada beberapa yang salah ya saya ngerjainnya karena waktu yang dulu juga terbatas. So ini cuman pembelaan aja ya. Ya mungkin ada yang beberapa hal yang jelek ya, maksudnya yang saya kerjain waktu itu jelek. Cuman memang honestly emang terbatas waktunya gitu. Jadi kalau kami dulu adalah sertifikasi 3 skema ini dalam 1 minggu barengan ya, brand, sales sama service gitu. Itu tiga skema langsung dalam 1 minggu. Jadi waktu untuk ngerjain tasnya itu terbatas banget. Itu benar-benar kayak semalam ngerjain, enggak juga sih sebenarnya ada 3 malam ya. Saya ngerjain tapi di hari terakhir gitu ya. Kayak gitu. Jadi makanya ya mungkin nggak optimal ya yang saya bisa share ya. Jadi nanti kalian bisa improve lagi masihan gitu. Cuman nanti saya share aja langsung, bukan berupa tugas berarti. Buat dilihat-lihat gitu ya. Tapi please ya, benar-benar dilihat ya. Karena kalau kalian baru buka itu nanti pas dapat tugasnya, nanti kalian bakal agak susah memetakan ya, susah, oh ini di mana, lain sebagainya. Jadi nanti please dibuka dulu. Oke? Oke, Pak Maeda, alhamdulillah. Oh iya, ini langsung di grup kalian ini, oh thank you Caca gitu ya Mas ya. Oke, sama-sama. Ya itu sih maksudnya ya itu sih, apa cuman sekedar buat latihan ya. Jadi latihannya jadi nggak wajib gitu. Sebenarnya saya pun juga koreksinya juga lumayan ya. Cuman kalau ada pertanyaan, please kalau ada pertanyaan disampaikan aja ya. Apa namanya? Misalnya, Pak ini kok diisinya kayak gini, misalnya saya ngisinya kayak gitu ya. Kok kelihatannya salah gitu, ya ditanyain aja nggak apa-apa. Daripada nanti loss ya. Oke, gitu ya. Kita istirahat dulu ya, nanti untuk dilanjutkan jam 10.30. Oke, setuju ya? Ya emang jadwal kayak gitu kok. Oke, sampai ketemu lagi ya. Jadi 10.30 boleh keluar, boleh juga enggak ya. Tapi room ini masih tetap saya buka kayak gini. Jadi kalau misalnya enggak exit pun juga tinggal di mute dan off cam aja. Ya semuanya udah di mute dan off cam juga sih. Oke ya, kayak gitu ya. Nanti kita ketemu lagi jam 10.30. Demikian dari saya yang untuk materi event ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maeda. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Maeda. Sama.